bahwa ada kaitannya istikharah dengan mimpi. Kalau tentang mimpi memang Rasulullah mengatakan ar-ru'ya thalathah kan, bahwa mimpi itu ada 3, ada yang minar rahman dari Rabb. Apakah suami menyakiti badan jasmani ataupun mental psikis dari penanya atau membiarkan penanya selama 6 bulan atau lebih, itu berarti ya ini suami sudah melakukan madharat, sudah menzalimi penanya. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Nah, teman-teman sekalian, pemirsa El-Kalam dimanapun antum semuanya berada, yang semoga selalu dalam menjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada masuk di redaksi El-Kalam, bunyinya adalah Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya Ustadz, saya ini sudah dalam kebingungan antara memutuskan bercerai atau tidak. Kurang lebih 1 bulan ini saya sudah melakukan salat istikharah. Di awal-awal saya mantap untuk berpisah, Ustaz. Tapi akhir-akhir ini timbul keraguan. Semalam saya malah bermimpi dia meninggalkan saya. Tapi hari ini berikutnya saya bermimpi kami bersama lagi. Yang mau saya tanyakan Ustadz, apakah sebenarnya jawaban dari Allah itu Ustadz? Saya jadi makin bingung. Pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Sahih Muslim, Ibnu Zubair pernah mengatakan, inni mustakhirun Rabbi thalathan thumma azimun ala amri. Aku pernah beristikharah kepada Rabbku selama 3 kali, kemudian bertekad untuk melaksanakan urusanku. Sebetulnya istikharah kalau di masa jahiliyah ketika ada keraguan biasanya kan memakai azlam ya. Azlam itu undian. Kemudian setelah Islam datang, ajaran istikharah ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dari Jabir bahwa Rasulullah pernah mengajarkan tentang istikharah. Allama ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimu as-surata minal Qur'an. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raq'ataini min ghairil faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Di antara doa-doanya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan wa dhahiru annaha tahsulu bi raq'ataini fi sunanir rawatibi wa bitahiyatil masjidi wa ghairiha minan nawafili. Jadi istikharah itu bisa didapatkan dengan 2 rakaat sunnah rawatib misalnya, qobliyah ba'diyah, atau dengan tahiyatul masjid misalnya, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kemudian tentang mimpi, saya belum menemukan dalil yang sahih ya, bahwa ada kaitannya istikharah dengan mimpi. Kalau tentang mimpi memang Rasulullah mengatakan ar-ru'ya thalathah kan, bahwa mimpi itu ada 3, ada yang minar rahman dari Rabb, kemudian wa minas syaiton, ada yang dari setan, dan ada yang wahadithun nafsi, bisikan hati. Imam Nawawi mengatakan idza istakhara madha lamma syaraha lahu sadruhu. Kalau kamu sudah beristikharah, lanjutkan saja apa yang menjadi kemantapanmu, lanjutkan aja. Kemudian ridhoilah aku, kan nanti dalam redaksi doanya kan Allahumma in kunta ta'lamu inna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri ajil amri wa ajilhu wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu inna hadzal amra syarrun li fi amri fasrifu anni fasrifni anhu. Artinya ketika memang ini baik untukku, maka segeralah ya, mudahkan aku untuk mendapatkannya dan berkailah
Intinya seperti itu. Tapi kalau ini tidak terbaik untuk diriku dan agamaku, maka hindarkan aku dari ini. Nah, kemudian Imam Nawawi tadi mengatakan kalau sudah melakukan seperti itu, sudah yang mantap yang mana. Kemudian summa ardini, maksudnya itu ridho dengan pilihanmu, ridho dengan pilihan Allah. Yang kedua, meskipun tidak sesuai dengan keinginan, sesuai dengan keinginan. Kadang kan ketika sudah melaksanakan istikharah, kemudian dia memilih satu pilihan dalam perjalanannya, kok begini, terkadang kan menyalahkan. Itu enggak seperti itu. Artinya ridho Allah itu baik mantap dengan pilihan Allah, dan yang kedua tadi meskipun dalam perjalanannya kita tidak begitu suka. Itu istikharah. Menambahkan terkait dengan hukum istikharah dalam rangka cerai. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dan juga dalam kitab Hasyah Al-Adawi Al-Khurashi, syarahnya Mukhtasar Khalil, di situ disebutkan bahwa ittafaqat al-madzahibul arba'atu ala anna al-istikharata takunu fil umur allati la yadril abdu wajha swabi fiha, bahwa para imam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa istikharah itu dalam rangka untuk masalah-masalah yang seorang hamba tidak tahu ketepatan masalah tersebut tepat apa tidak. Amma ma huwa ma'rufun khairuhu aw syarruhu, adapun perkara yang kebaikannya atau keburukannya itu sudah diketahui, seperti ibadah, perbuatan-perbuatan kebaikan, maksiat, kemungkaran, fala hajata ilal istikharati fiha, maka tidak dibutuhkan beristikharah di dalam masalah tersebut. Wa ala hadza fal istikharatu la mahalla laha fil wajibi wal harami wal makruh. Atas dasar ini maka istikharah itu tidak punya tempat dalam persoalan yang sifatnya wajib, yang haram termasuk dan yang makruh. Wa innama takunu fil mandubati wal mubahat. Tapi hakikatnya adalah dalam masalah-masalah yang sifatnya sunnah atau mubah. Nah, oleh karena cerai atau talak itu bagian daripada al-makruh ya. Makruh. Karena dalam hadis halal itu adalah abghadul halal, maka dalam masalah cerai itu tidak perlu istikharah. Ya, apa yang menjadi kemantapan sambil berdoa kepada Allah untuk dibimbing ke yang lebih baik, itu adalah cara yang lebih baik daripada istikharah. Nabi Muhammad SAW, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya, beliau bersabda, ayyuma mar'atin sa'alat zaujaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Na'udzubillahi min dzalik. Perempuan manapun yang meminta diceraikan oleh suaminya tanpa alasan yang bisa diterima oleh syariat, haram baginya wangi surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Pertanyaan dari penanya ini, alasan untuk bercerai itu tidak bisa saya mau cerai nih, apa enggak ya? Saya istikharah. Bukan istikharah kita jadikan alasan apakah saya akan melanjutkan pernikahan saya atau tidak. Nah, oleh karena itu, ya, pemirsa Al-Kalam sekalian, ya, kalaupun ingin bercerai atau kalau dari wanita ingin namanya khulu, meminta agar diceraikan oleh suami, ini harus ada alasan-alasan yang bisa diterima oleh syariat. Tidak bisa sembarangan. Saya mau mantapkan hati, minta, ya Allah, saya ini enaknya bercerai atau tidak. Bukan seperti itu. Tapi kita melihat faktual. Tapi kita melihat apakah ada yang terjadi dalam rumah tangga kita, alasan-alasan yang di situ dibolehkan oleh syariat kita untuk minta diceraikan oleh suami. Di antaranya yang sudah dirangkum oleh para ulama kita, kemudian dituangkan bahkan di dalam hukum, dibaca oleh setiap suami selesai akad nikah, ada di dalam sighah ta'liq misalnya. Bisa kita ambil. Yang pertama, apakah ya penanya ditinggalkan oleh suami selama 2 tahun berturut-turut? Apakah suami tidak memberi nafkah 3 bulan lamanya? Apakah suami menyakiti badan jasmani ataupun mental psikis dari penanya, atau membiarkan penanya selama 6 bulan atau lebih? Itu berarti ya ini suami sudah melakukan maldharat, sudah mendolimi penanya, dan penanya, ya ibu, silahkan bisa menggugat ke pengadilan agama.
Ini alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat bagi seorang wanita untuk meminta diceraikan oleh suami atau khulu, ya. Pada dasarnya adalah khulu atau diceraikan oleh suaminya adalah ketika istri atau wanita merasa tidak sanggup lagi memberikan hak-hak suaminya atau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. Ya, jadi jangan diserahkan pada, ya Allah saya mau lanjut nikah ini, saya jawabannya bagaimana? Ya, itu tidak bisa dijadikan seperti itu, tapi harus faktual. Harus ada faktor-faktor yang bisa diterima oleh syariat, ya. Karena kalau di luar itu, naudzubillah min dzalik, nanti kita malah melakukan sesuatu yang melanggar syariat, ya. Jadi jangan diserahkan pada, bukan untuk, ya saya karena pertanyaannya hanya tidak ada sebelumnya ada masalah apa bagaimana, tapi tolong dilihat pada pernikahan ibu apakah ada di situ alasan-alasan yang nanti akan dibenarkan oleh syariat untuk ibu meminta diceraikan oleh suami. Bahwa tidak selayaknya ya kita sholat istikharah itu justru untuk mengakhiri hubungan, akan tetapi lebih kepada menelaah kembali ya apa yang dilakukan oleh pasangan kita, oleh suami ibu dalam hal ini. Dan kalau memang betul-betul suami telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya, justru harus dibalik. Kalau mau istikharah, justru yang kita istikharahi ya, yang harus kita istikharah itu adalah istikharah untuk mempertahankan bahtera rumah tangga tersebut. Itu mungkin bisa masuk ya, daripada istikharah untuk mengakhiri gitu ya. Mungkin lebih masuk ke sana kalau memang ibu sabar terhadap kedzaliman suami ya, dan masih dirasa kuat ya, kemudian demi anak juga, kemudian kok mengalami kebingungan, kok gegek lama-lama saya nggak kuat, maka istikharahnya harus dibalik ya. Istikharahnya adalah istikharah minta kemantapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan rumah tangga tersebut apabila hal itu baik menurut Allah gitu ya. Akan tetapi kalau memang menurut Allah tidak baik ya, biar nanti diberi kemantapan hati melalui istikharah tersebut, tapi niat istikharahnya adalah niat istikharah untuk mempertahankan bahtera rumah tangga. Adapun jawabannya ya menurut para ulama yaitu tadi ada yang mengatakan mimpi, tapi mimpi yang tidak sekedar mimpi ya, mimpi yang kalau misalnya mimpinya 3 kali ya, mimpinya yang pertama itu yang mana, atau mimpi yang memantapkan hatinya itu yang mana, bukan mimpi yang membingungkan gitu ya, tapi mimpi-mimpi yang menguatkan. Demikian keyakinan hati ya. Kalau memang masih bingung ya istikharah lagi nggak apa, untuk meminta meminta pilihan dari Allah. Apakah kalau mempertahankan rumah tangga ini lebih baik atau tidak, itu mungkin jalan kedua setelah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Imad. Memang ibu punya hak untuk menuntut suami gitu ya. Kalau tidak, kok mau bersabar demi anak ya, bisa beristikharah, tapi dibalik istikharah untuk mempertahankan kelangsungan bahtera rumah tangga. Jadi pertimbangan paling enak itu ya pastinya apakah dengan melanjutkan bahtera pernikahan ini kita makin bertakwa sama Allah atau tidak. Nah, kurang lebih itu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.